hidup ini kan cuma sekali, Ustaz. Tapi Umi saat itu sudah memahami bahwa akhirat itu ada. Kisah biarawati Irena Handono pindah agama menarik diketahui. Seorang taat beragama pun bisa berpindah keyakinan seperti Irena Handono. Irena Handono tinggalkan Kristen dan menjadi Islam berawal dari menantang cari kelemahan Islam. Irena Handono ingin membandingkan konsep ketuhanan dari agamanya dulu dengan konsep ketuhanan di Islam. Misinya adalah membandingkan, tapi hasilnya menyadarkan. Irena Handono malah jatuh hati pada konsep ketuhanan pada Islam. Dulu dia mempelajari Islam untuk mengetahui kelemahannya, kini malah mengakui Islam sebagai yang sempurna. Awal mula Irena Handono menjadi mualaf itu suatu waktu dia berdiskusi dengan dosen di Biarawati, soal perbandingan agama soal konsep keimanan. Dasar Irena yang hobi baca dan rasa penasaran tinggi, Irena kemudian mengusulkan diri bagaimana kalau dia mempelajari Islam langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Nggak diduga, dosennya mengizinkan Irena pelajari Islam dari Al-Quran. Setelah mengantongi izin, Irene pergi ke perpustakaan meminjam Al-Quran tanpa terjemahan. Setelah dibawa pulang, Irena bingung karena huruf Al-Quran kan huruf hijaiyah, dan ia nggak bisa membacanya. Makanya hari berikutnya Irene meminjam Al-Quran dengan terjemahannya. Irena salah membuka Al-Quran. Harusnya dia membuka dari awal Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Saya pulang ke biara dan malamnya saya baca Al-Quran. Tapi cara baca terbalik, saya buka dari belakang bukan dari depan. Maka saya berjumpa surat Al-Ikhlas. Ini jawaban Allah. Baru baca terjemahannya itu saja, saya sudah terkejut. Ini yang mutlak benar. Bagi saya Allahu Ahad, Allah itu esa itu ya betul. Nggak mungkin dua, kalau dua, Tuhan, itu ciptaan, ujar Irena. Konsep ketuhanan di Al-Quran itu menurutnya adalah sempurna, nggak terbantahkan. Sebelum menemukan konsep ketuhanan di Al-Quran, dia didoktrin soal pengandaian berbagai konsep Tuhan yang ada sisi kelemahannya. Misalnya konsep Tuhan itu satu dalam segitiga. Maka dia menggugat kalau nanti ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka apakah bisa nanti konsep ketuhanan bisa menjadi segi empat dan artinya Tuhan ada penambahan? Irena kala itu dilarang untuk menggugat hal dasar seperti itu, karena itu terlarang dalam dogma. Jadi benar kata Irena, konsep Allah tempat bergantung semua makhluk, itu benar sekali. Allah tak punya sejarah, tak terikat ruang dan waktu, mandiri, tak perlu bantuan dan tak bermitra apapun. Ini konsep yang sempurna, jelasnya. Irena Handono mengatakan reaksi pertama membaca seksama terjemahan surat Al-Ikhlas itu adalah jawaban yang selama ini ia cari. Pertama baca, ini benar, ini logik. Ini benar. Dari situ saya makin gali dan lihat berbagai sisi perbandingannya dan pelaksanaannya. Konsep ketuhanan Islam, semakin yakin surat Al-Ikhlas, jelasnya. Irena Handono mengatakan hidayah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini baginya adalah nikmat luar biasa. Sebab kata dia, ada loh orang sudah diberi hidayah Allah SWT tapi dicampakkanlah nikmat hidayah itu. Jadi ada jalan pula, Allah sudah beri hidayah pun, masih diberi kesempatan mau terima atau enggak. Irena Handono mengibaratkan hidayah diberi dan manusia sendiri yang menentukan apakah terima atau tidak, seperti ibu membuat masakan yang enak menurut dia. Kemudian sang anaknya disuruh makan, Irena Handono pilih juga makan atau tidak. Dan ada yang menumpahkan makanan kembali. Hidayah tak ada nilai tandingannya. Hidayah dibandingkan dengan gunung emas gunung berlian pun tidak tertukar, kata Irena Handono.
Irena Handono mengatakan ada pengalaman menarik saat awal dia memutuskan jadi mualaf. Irena Handono menjadi mualaf sehari sebelum Ramadan. Praktis, ritme hidupnya menyesuaikan dengan ibadah puasa Ramadan. Dia kala itu sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Umi bersyahadat persis sehari sebelum Ramadan, dengan disaksikan Kiai Haji Misbah. Saat itu keluarga belum tahu. Saat sahur tiba, Umi makan buah ataupun roti. Itu pun sembunyi-sembunyi. Maka, kalau Umi boleh jujur, berbuka dengan air putih adalah menu buka puasa paling nikmat bagi Umi, kata Irene. Awal-awal ujiannya muncul, saat siang hari Irene diajaki makan. Tapi kan dia sedang berpuasa dan keluarga nggak tahu dia telah memeluk Islam. Siang hari Umi diajak makan, tapi Umi menolak. Ini sebuah ujian. Disinilah nikmatnya sebuah iman. Berbuka pun berbeda dengan yang lain yang meriah. Umi sendiri dengan menu seadanya, tulisnya. Mari kita doakan agar ia istiqomah dan terus berdakwah di jalan Allah. Amin Allahumma amin.